Hai, siapa kamu? Aku terkejut ketika terbangun di sebuah sofa yang berukuran cukup besar bersama seorang pria yang tidak aku kenal. Ya, aku ingat, semalam aku diajak oleh Sandra dan Jasi pergi ke diskotik untuk bersenang-senang. Lalu di mana mereka berdua? Kenapa aku malah tidur di sofa bersama seorang pria asing? Ah, kenapa aku tidak memakai baju? Aku berteriak ketika aku melihat tubuhku di balik selimut tanpa satupun pakaian yang melekat. Karena teriakanku, pria di sebelahku perlahan-lahan membuka matanya dan saat dia melihatku justru dia sama terkejut sepertiku. Astaga, apalagi ini? Siapa kamu? Kenapa ada di sini tidur denganku? Dengan entengnya pria ini berkata, "Hah, yang seharusnya bertanya itu aku, apa kamu pura-pura bodoh? Kamu siapa dan kenapa ada di ruangan ini denganku?" Aku sudah tidak kuasa menahan air mataku lagi. Aku menangis terseduh-seduh memikirkan apa yang terjadi padaku semalam. Pria itu melihat ke arahku dengan heran, serta dengan tatapan yang sama sekali tidak bisa kuartikan. Anggah, kenapa aku bisa dengan wanita ini? Pria itu mengambil pakaiannya di lantai, setelah mengenakannya ia langsung pergi ke kamar mandi. Melihat dia masuk ke dalam kamar mandi, aku langsung mengenakan pakaianku sebelum pria asing itu keluar. Berarti aku benar-benar melakukan hubungan terlarang itu. Aku terdiam seketika melihat ada bercak darah di atas sofa itu. "Berapa aku harus membayarmu?" ujar pria itu sembari membuka dompetnya. Aku yang merasa direndahkan langsung berjalan ke arahnya. "Plah, kamu pikir aku wanita seperti apa? Aku bukan wanita bayaran yang bisa ditiduri oleh siapapun. Apa kamu bisa melihat bercak darah yang ada di sofa itu? Itu darah keperawananku yang sudah kamu ambil." Aku menangis dan benar-benar buntu bingung harus melakukan apa. Pria itu terdiam sejenak menatap bercak itu yang berada di sofa. Lalu dia kembali menatap wajahku. "Bisa saja ini jebakan? Ambillah uang ini sebelum aku berubah pikiran." Kejarnya semakin menjadi jati. "Tunggu," panggilku kepada pria asing itu, yang hendak melangkahkan kakinya dengan meninggalkan uang-uangnya yang banyak denganku. "Astaga, apalagi?" jawabnya. "Kamu harus..." Aku menghentikan ucapanku ketika aku melihat ada sebuah pistol di saku jaketnya. Tidak jetik, pergilah. Yang tadinya aku mau meminta pertanggungjawaban, karena melihat pistol itu nyaliku langsung lenyap. Aku takut jika aku menuntut tanggung jawab darinya, aku malah ditembak mati di sini. Tanpa mengatakan apapun dengan dinginnya pria itu langsung pergi meninggalkanku di sini sendiri. Biarpun gitu aku masih mengingat wajahnya, wajah seorang pria blasteran. Jika suatu saat aku bertemu dengannya kembali aku yakin aku akan ingat. Ting! Saat aku sedang mengemasi barang-barangku yang tercecer di lantai, tiba-tiba saja grup WhatsApp ramai. Di sana ada kedua temanku yang mengajakku ke diskotik. "Caca, ternyata kamu sudah tidak suci lagi ya? Begini nih yang katanya gadis polos, hahaha." Aku terkejut ketika membaca pesan dari Jesse. Apakah dia sengaja menjebakku? "Kalian menjebakku? Kenapa kalian sangat jahat? Salah apa aku?" Aku menangis sesegukan sambil membalas pesan di grup. Mereka seperti sangat puas mengolok-olokkanku. "Semoga kamu tidak hamil ya, bisa saja kalau yang namanya orang mabuk itu lupa pakai alat kontrasepsi," tutur Sandra. Setelah mereka puas mengumpatku habis-habisan, tiba-tiba saja aku langsung dikeluarkan dari grup. Aku yang panik dan marah langsung menghubungi mereka satu persatu, tetapi tidak ada respon dari teman-temanku itu, dan mereka juga memblokir nomor teleponku. Aku berdiri menguatkan diri lalu aku pun memesan ojek online untuk pulang ke rumah. Kedua orang tuaku pasti marah karena aku tidak pulang. Perkenalkan, namaku Caca. Usiaku menginjak 28 tahun. Aku memiliki dua adik, yang satu berusia 25 tahun, yang terakhir berusia 23 tahun. Aku benar-benar kudet soal percintaan. Aku terlalu sibuk mencari uang untuk masa depan kedua adikku dan juga menghidupi keluargaku. Aku bekerja di sebuah pabrik sedangkan kedua temanku itu adalah teman satu pabrik yang sama denganku. Sebelumnya, aku mengikuti ajakan kedua temanku untuk pergi ke diskotik dan memang kebetulan aku sedang merasa jenuh dengan kehidupanku setiap harinya dan karena aku percaya kepada kedua temanku, aku pun menyetujuinya.
Di atas motor aku menangis terus-menerus, aku sangat sakit hati dengan mereka. Besok aku akan memberikan mereka pelajaran, mereka harus tahu kalau aku bukan Caca yang mudah ditindas.